Syekh Mahdum Cahyana merupakan wali di tanah Jawa, wali di Desa Grantung, dan beliau merupakan seorang wali yang ikut mewarnai Desa Grantung. Beliau memang merupakan pendatang, bukan asli dari Desa Grantung, namun beliau berasal dari keturunan kelima dari Sunan Ampel. Sementara istri beliau adalah putri dari Syekh Wali Perkasa yang ada di Pekeringan. Syekh Wali Perkasa itu sendiri adalah merupakan putra dari Mahdum Kusen. Kemudian secara garis ke atas, beliau merupakan keturunan dari Syekh Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Beliau melakukan perjalanan ke desa ini dan beliau menyantri di Desa Pekeringan di tempatnya Wali Perkasa. Kalau Pekeringan tadi santri ini Mbah Wali Perkasa. Gandeng santri kadang niku saben pun pengajian niku pada kesandhan turu. Mungkin ya cara ini ya ning pondok yang dia sorokan Quran apa sarap nahun dean. Dan ikut film sedoyo. Terus lurai pondok medal, ya ramah kiai niku medal lar ningali bahwa niku santri seluruh santriku kata santri ini setunggal santri sing agamanya bercahaya mencorong sarunge terus dibundeli ditengeri bar salat subuh diperiksa ditakoni santri kabeh mumbengi sapa sing rumah sarung tak bundeli mboten wonten sing atsung. Lan niku Mbah Wali niku mendel mawon terakhir matur anu dalem nih kan disunti yo ora apa-apa wis kena iki santri gede sing gemen mencorong. Nah terus pindone santri pada ngemeh kanan kali mati Pak. Arah saking mereka kali kauripan nah caranya nyegat iwak mudik ngemek nih santri gede gitu kan. Sing bunting milu ngemek mangkat. Nah santri liyane itu wong sulu sing lepen iki wong kemak oleh iwak setor kali kiai nek. Kemudian beliau ditanya sama gurunya, kenapa kamu yang lain pada dapat ikan, kamu tidak dapat ikan? Karena perintah guru adalah untuk memegang ikan, maka yang ia lakukan hanya memegang ikan. Itu bukan karena sebuah kebodohan dari beliau, tapi karena ketaatan beliau pada perintah guru. Keunggulan dari Syekh Mahdum Cahyana itu sendiri, beliau adalah seorang ahli pertanian, sehingga sampai hari ini Desa Grantung menjadi desa yang sangat makmur, sehingga Grantung menjadi lumbung padi bagi wilayah di Kecamatan Karamojo. Kedudukan sejarah itu sedemikian penting di dalam kaitannya dengan kepribadian atau jati diri sebuah masyarakat atau sebuah bangsa. Kalau kita mencoba memaknai sejarah dari makna kata, sejarah itu berasal dari bahasa Arab sajaroh yang artinya pohon. Pohon secara anatomistik itu terdiri dari akar, batang, buah, dan daun. Kalau akar, batang, buah, dan daun itu kita paralelkan dengan waktu, maka akar adalah masa silam, batang pohon adalah masa kini, buah adalah masa depan. Artinya batang pohon masa kini harus tersambung dengan akar masa silam agar pohon bisa menghasilkan buah. Maka salah satu upaya kebudayaan kita di dalam mengenali jati diri pohon peradabannya adalah dengan menggali masa silamnya. Agamanya mencolong, pintar matewak, pintar tani, pintar dagang, dikoloti musuh loro,
wong ceritane ajeng luruk teng Demak seperang. Asang niku kepekih urung butuh maring lahan leren. Nanti kali ini kepekih leren disit ke kesel ngaso wis rampung karena niku mboten percaya niku urung butuh koram musik primen. Dan niku ceritane kepekih iki sembayang ning wit gedang sing ngadeg. Minta apa gedang nih, Mbak Wali meriksaan aja ngono, aja kayak kue, aja mamer, sarang kenean aja mamer, aja sombong, gigal. Mboten ngandel sini, orang butuh rampung dan itu. Kita tuh gaman kan nyarmayan, gedene sistem iku nembengan. Apa yang Syekh Madun Cahyana tinggalkan itu ada berupa tatanan kehidupan, yaitu bentuk dan tidak berbentuk. Salah satu adalah pendopo, kemudian musola, kemudian ada lumbung, dan non bangunan yaitu tatanan budaya. Nah, tatanan budaya yang selama ini adalah gerbek suran. Setiap bulan suran di Sagrantung melakukan gerbek yaitu tasakuran. Pertama adalah membersihkan tempat-tempat peninggalan berupa pemakaman leluhur itu dibersihkan. Setelah itu masyarakat dikumpulkan untuk memotong hewan dan akan dinikmati oleh bersama-sama oleh masyarakat. Pada malam harinya dilakukan pengajian, kemudian dilakukan pawai budaya, semacam hasil-hasil pertanian dikumpulkan, dibagikan kepada seluruh masyarakat yang memerlukan. Sehingga harapannya monggo kita nanti duduk dengan tenang, ya, kosongkan pikiran, berdoa bersama, memohon agar nantinya kita semua masyarakat Desa Grantung bisa panen raya kembali dan semoga cepat diturunkan hujan agar nantinya kita tidak kekeringan, dan semoga perekonomian di Desa Grantung akan tetap meningkat dan nantinya Grantung bisa menjadi desa yang mandiri. Allahumma amin. Pada hari ini sambutan Bapak Kepala Desa Grantung yang terhormat Bapak Karyono, kami persilakan. Selain itu juga ada tatanan yang sampai hari ini berupa peninggalan yang memang tidak boleh dilanggar, yaitu warga Desa Grantung tidak boleh menjual makanan yang dari beras, tidak boleh menjual beras. Kalau secara manusia modern itu mungkin tidak masuk di akal, tapi yang jelas beliau pasti punya tujuan supaya mungkin tidak terjadi rawan pangan atau terjadi penimbunan dan sebagainya. Di Grantung pun tidak ada warung, tidak ada satupun warung yang menjual tentang makanan. Jadi kalau di Grantung lapar hanya tinggal masuk ke rumah saudara atau kita sebagai tamu masuk ke rumah orang, ya insya Allah masalah makanan tidak akan pernah kelaparan. Kemudian kita dilarang Grantung untuk menjual jambe. Jambe yang buat Minang ya jambe dan sirih. Di Grantung tidak boleh ada jual beli masalah itu, karena mungkin sekelas jambe maupun sirih kok sampai membeli, padahal itu cukup dengan minta saja cukup. Ajaran ini tidak hanya dalam pengertian mistisme, sufistik berkait dengan hal-hal yang sifatnya rohaniah, proses spiritual seseorang, tapi ini juga bisa kita maknai di dalam barang siapa mengenal dirinya, diri sebuah bangsa. Diri ini tidak hanya personal, ada diri bangsa, diri masyarakat, diri sosial dan diri budaya. Itu barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maka ketika sebuah bangsa mengenal diri budayanya, jati dirinya, dia akan memiliki orientasi yang jelas di dalam langkah-langkah kesejarahannya. Ini penting karena hari ini kita seolah-olah tidak boleh jadi diri sendiri. Kita dipaksa menjadi manusia global. Nah, yang tragis,
yang disebut modern adalah barat. Maka semua orang berbondong-bondong melakukan migrasi kultural, kepengen jadi barat. Padahal kita diciptakan Tuhan memiliki kodratnya masing-masing. Kita tahu apa salah satu makna dari budaya adalah respon manusia kepada alam. Nah, alam Nusantara di mana manusia bergaul dengan alam melahirkan sebuah perilaku kebudayaan yang pasti berbeda dengan barat dan dengan daerah lain. Nah, upaya untuk mengembalikan jati diri kita adalah dengan membuka kembali sejarah-sejarah di masa silam. Salah satunya adalah Syekh Makhdum Cahya.